Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Pak. Ya, setelah saya mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, saya ingin memberikan poin-poin atau aspek-aspek yang terdapat dalam pembelajaran tadi. Tadi saya lihat Bapak sudah melakukan 3 aspek, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, kemudian teknik stop atau mindfulness. Di sini pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan sepertinya saya lihat Bapak masih istilahnya apa ya, masih ragu-ragu apa bagaimana Pak menurut Bapak sendiri? Ya betul. Setelah saya laksanakan pembelajaran tadi, dimulai dari gerakan awal untuk mengelompokkan anak, itu ternyata anak-anak masih dalam gerakannya masih dalam satu kelompok, itu tahap 1. Jadi untuk membagi kelompok saya masih ragu-ragu karena gerakan anak-anak kayaknya masih pada fase sedang ke bawah semua. Tidak ada anak yang mempunyai kelebihan dalam melakukan fase bawah. Begitu Pak Ibu. Oh, jadi kesulitan dalam pembagian kelompok gitu Ya, Pak ya? betul. Karena kemampuan siswanya sendiri belum ada yang Bapak capai gitu, maksudnya belum Bapak maksud gitu ya. Ya. Untuk pembelajaran sosial dan emosional sendiri, saya lihat Bapak tadi sudah menerangkan atau istilahnya memacu supaya membentuk kerjasama, membentuk rasa empatik dan fokus gitu Pak ya. Di sana saya juga melihat Bapak belum menanyakan kondisi bagaimana keadaan siswa. Apa Bapak bagaimana Pak? Iya, betul Pak Ibu. Jadi saya baru ingat, itu saya terlalu fokus untuk menjelaskan ke anak tujuan dari PSE. Jadi dari PSE yang kita harapkan di pelajaran hari ini, kan saya langsung menyampaikan ke anak, fokus PSE hari ini adalah kerjasama, empati, dan fokus. Jadi saya fokus menyampaikan ke anak materi itu, sehingga saya lupa ke anak-anak untuk menanyakan bagaimana keadaan siswa pada hari ini, itu Pak Ibu. Oh begitu. Jadi karena terlalu fokus tujuan PSE yang akan disampaikan, jadi hal tersebut terlupakan Pak ya. Dan di sini saya melihat ada teknik stop. Teknik stop yang Bapak pakai ada di akhir pembelajaran. Alasan Bapak yang menggunakan teknik stop ini terdapat di akhir pembelajaran itu mengapa Pak? Kira-kira apa jadi alasan Bapak? Teknik stop saya pakai di akhir pembelajaran karena tujuan teknik stop yang utamanya itu adalah untuk mengkondisikan anak kembali ke kondisi semula. Yang tadinya sudah bergerak maksimal, capek, kita kondisikan kembali ke sikap awal. Itu di akhir pembelajaran, sehingga setelah melakukan kegiatan olahraga, anak-anak bisa kembali dengan rileks. Oh begitu kan. Oh jadi Bapak lakukan di akhir pembelajaran karena di awal sudah melakukan berbagai aktivitas, kemudian supaya pulih kembali gitu Pak ya. Dan setelah itu melakukan refleksi gitu Pak ya. Ya. Dan dari ketiga aspek ini, menurut Bapak sendiri bagian mana yang telah Bapak kuasai dan bagian mana yang belum Bapak kuasai? Menurut Bapak bagian mana saja itu Pak? Untuk kalau materi saya sudah bisa menguasai materi pembelajaran ini. Cuman yang saya belum menguasai betul itu bagaimana cara pengelompokan diferensial anak-anak siswa, pengelompokan siswa seperti apa gitu Pak Ibu. Oh, jadi untuk membedakan gitu masih cukup sulit gitu Pak ya? Sulit ya. Ya, untuk hal yang Bapak kuasai sendiri? Yang saya kuasai itu materi untuk sepak bola atau passing, itu materinya saya kuasai. Menurut saya sendiri memang Bapak sudah melakukan proses pembelajaran sudah cukup baik dan cukup lancar, dan saya lihat tadi juga anak-anaknya juga bersemangat gitu Pak ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya pembelajarannya lebih baik lagi Pak. Ya, terima kasih Pak telah datang pada waktu kali ini. Terima kasih. Sama Pak Ibu. Ya, terima kasih.